Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Isna Hidayatullah, NPM 191441000028, Prodi Pendidikan Matematika, Universitas PGRI Jakarta. Di sini saya akan mempresentasikan terkait hasil laporan PLP 1 atau pengenaan lapangan persekolahan 1 yang saya amati selama 1 minggu ini, di mana saya memilih sekolahan yang ada di salah satu di Yogyakarta, yaitu SMK Negeri 1 Kasihan. Dan hal-hal yang saya sampaikan terkait PLP itu sendiri, yaitu pertama kultur sekolahnya, struktur organisasi dan tata kelola sekolah, peraturan dan tata tertib sekolah, kegiatan seremonial formal di sekolah, kegiatan-kegiatan rutin berupa kurikuler, kokurikuler, dan ekstrakurikuler. Dan selanjutnya praktik-praktik kebiasaan dan kebiasaan positif di sekolah yang ada di SMK Negeri Kasihan. Nah, sebelum kita beranjak dari kultur sekolah itu sendiri dan seterusnya, kita menuju ke visi misinya dulu dan tujuan di SMK Negeri Kasihan. Untuk visinya SMK Negeri Kasihan yaitu terwujudnya sekolah Manggala Budaya yang mandiri, kreatif, dan inovatif. Harapannya jika peserta didik ketika sudah lulus dari sekolah SMK Negeri Kasihan, harapannya bisa menjadi jiwa yang mandiri, jiwa yang pribadi yang dapat sebagai contoh hasil dari kreatifnya dan inovatifnya yang sudah didapatkan di sekolahan tersebut. Nah, untuk misinya di SMK Negeri Kasihan yaitu yang A, mewujudkan pendidikan seni yang jujur, disiplin, berlandaskan iman dan takwa. Yang B, melaksanakan pelatihan, pelestarian, dan pengembangan seni. Yang kecil, memperluas kerjasama dengan IDUKA atau yang juga disebut dengan industri dunia usaha dan dunia kerja. Yang kedua, membangun jaringan dengan alumni dan masyarakat. Nah, harapannya ketika semisal sudah lulus, nah siswa peserta didik itu sendiri dapat adanya komunikasi antar sama alumni dan alumni, sehingga jika lo semisal mau kerja ataupun apa semisal sebut, nah dia dapat menghubungi alumni yang ada di luar sana yang sudah bekerja gitu kan. Nah, selanjutnya menyediakan pelayanan produk dan jasa di bidang seni yang menghasilkan lulusan yang mampu bekerja, melanjutkan pendidikan dan berwirausaha. Yang kedua, meningkatkan profesionalisme lembaga pendidikan dengan sistem manajemen yang berstandar internasional. Selanjutnya ke tujuan SMK Negeri 1 Kasihan itu sendiri, yang A yaitu meningkatkan kualitas tamatan dengan keinginan dunia kerja. Yang ke B, memenuhi kualifikasi profesi pendidikan dan tenaga pendidikan sesuai tuntunan undang-undang. Ke C, meningkatkan kemampuan profesi sesuai akselerasi dunia entertainment. Selanjutnya, mengenalkan teknologi informasi bagi semua warga sekolah. Selanjutnya, menyesuaikan materi pembelajaran di sekolah dengan kebutuhan dunia kerja. Yang ke meningkatkan keterserapan tamatan secara berkelanjutan ke dunia kerja melalui jaringan alumni. Yang ke meningkatkan kualitas pribadi warga sekolah yang religius. Nah, tujuan dari SMK Negeri 1 Kasihan itu sendiri, ketika sudah tamat, sudah lulus dari sekolah SMK Negeri 1 Kasihan, menjadi pribadi yang baik, menjadi suri teladan ataupun contoh bagi yang lain. Bahwasanya ketika sudah lulus dia bisa langsung terjun ke dunia kerja dengan sesuai dengan profesinya dan masing-masing. Nah, selanjutnya ke struktur organisasi di SMK Negeri Kasihan, yaitu secara umum organisasi dapat diartikan itu struktur atau susunan ini dalam penyusunan penempatan orang-orang dalam suatu kelompok kerjasama dengan maksud menempatkan hubungan antara orang-orang dalam kewajiban-kewajiban, hak dan tanggung jawab masing-masing, sehingga dapat diartikan seperangkat unsur-unsur yang saling terkait
dan Perhubungan. Dapat dilihat di samping salah satu struktur yang ada di SMK Negeri 1 Kasihan, yaitu untuk pemimpinan tertinggi kepala sekolah, yaitu dipimpin oleh Dr. Andes Ardani MPD. Selanjutnya PNS, selanjutnya ke komite sekolah, selanjutnya ke KTU, selanjutnya ke WKS 1 atau kurikulum, selanjutnya ke WKS 2 atau kesiswaan, bagian kesiswaan, dan WKS 3 sebagai Sarpas dan SDM, dan WKS 4 sebagai Humas. Selanjutnya ke penjuruan, yaitu ahli seni tari dan seni kewaritan dan seni pemeranan dan seni pertunjukan. Selanjutnya ke wali kelas, selanjutnya ke siswa. Untuk itu tersebut struktur organisasi di SMK Negeri 1 Kasihan. Selanjutnya ke SDM, sumber daya manusia. Nah, untuk sumber daya manusia yang ada di SMK Negeri 1 Kasihan itu terdiri dari tenaga pendidik, tenaga pendidikan, dan peserta didik. Nah, tenaga pendidik itu menurut pasal 1 ayat 6 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, bahwasanya pendidikan adalah tenaga kependidikan yang berkualifikasi sebagai guru, dosen, tutor, instruktur, fasilitator, dan lain sebagainya. Nah, selanjutnya ke tenaga pendidik menurut pasal 1 ayat 5 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, bahwasanya tenaga pendidik adalah anggota masyarakat yang mengabdikan dirinya dan diangkat untuk menunjang penyelenggaraan pendidikan. Selanjutnya ke peserta didik. Nah, peserta didik itu sendiri menurut ketentuan umum Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional adalah anggota masyarakat yang berusaha mengembangkan potensi diri melalui proses pembelajaran yang tersedia pada jalur, jenjang, dan jenis pendidikan tertentu. Nah, di sini di SMK Negeri 1 Kasihan untuk tenaga pendidikan atau non-guru dari lulusan sarjana terdapat lulusan sarjana S1, salah satunya bekerja sebagai TU di SMK Negeri 1 Kasihan. Dan untuk peserta didik di SMK Negeri 1 Kasihan kurang lebih terdapat 775 siswa dari kesekolahan dari berbagai jurusan yang ada di SMK Negeri 1 Kasihan. Nah, selanjutnya ke sarana prasarana. Untuk sarana dan prasarana menurut Monir pada tahun 1992 hingga 119 mengatakan sarana adalah segala jenis peralatan perlengkapan kerja dan fasilitas yang berfungsi sebagai alat utama atau pembantu dalam pelaksanaan pekerjaan dan juga dalam rangka kepentingan saya yang sedang berhubungan dengan organisasi kerja. Sedangkan prasarana penting untuk sebuah proses yang dapat berupa suatu pembangunan, proyek, atau berusaha. Pada intinya, prasarana tersebut mengarah pada pendemokrasian sulit atau tidak bergerak. Nah, selanjutnya untuk contohnya untuk prasarana yang ada di sarana pendidikan yang ada di SMK Negeri 1 Kasihan, yaitu berupa lapangan, perpustakaan, terus gedung sekolah, ruang belajar, dan lain sebagainya. Selanjutnya ke prestasi dan kegiatan pendukung. Nah, di SMK Negeri 1 Kasihan itu terdapat prestasi dan kegiatan pendukung yang sangat baik sehingga dapat sebagai contoh dari sekolah-sekolah lain. Nah, dapat jadikan contoh baik itu prestasi di bidang akademik maupun non akademik dengan beberapa macam tingkat dari tingkat kecamatan, kabupaten hingga tingkat nasional. Nah, salah satunya prestasi yang ada di SMK Negeri 1 Kasihan yaitu tingkat nasional, LSSN atau disebut Festival Lomba Seni Siswa Nasional. Nah, setiap tahunnya ini di SMK Negeri 1 Kasihan meraih minimal masuk dalam 3 besar. Nah, sedangkan yang kedua yaitu menjadi tamu kehormatan di Cina dan Arab Saudi. Yang selanjutnya juara 2 silat tingkat provinsi DIY. Dan untuk kegiatan pendukungnya di SMK Negeri 1 Kasihan itu sendiri adanya persiapan yang matang jauh-jauh hari dalam mengikuti semisal perlombaan tingkat manapun, entah tingkat kecamatan, kabupaten, nasional, di mana
Di SMK Negeri 1 Kasihan itu sendiri mempersiapkannya hingga 1,5 bulan sebelum acara, disesuaikan tergantung dalam tingkat mana yang akan diikuti. Nah, dalam hal inilah sebagai persiapan yang cukup baik dan nantinya akan memperoleh hasil yang diinginkan. Selanjutnya kita ke kultur sekolah. Di SMK Negeri 1 Kasihan ada akademik, budaya prestasi, dan budaya bersikap kreatif. Untuk kultur sekolah di SMK Negeri Kasihan itu sendiri, yang berkembang di SMK Negeri Kasihan merupakan kultur positif. Nah, salah satunya terdiri dari budaya bersikap kritis, budaya bersikap kreatif, budaya berprestasi, dan budaya menghargai. Waktu budaya tersebut sudah menjadi lekat, sudah menjadi tradisi yang ada di SMK Negeri Kasihan. Nah, untuk kultur yang menjadi ciri khas di SMK Negeri Kasihan adalah budaya bersikap kreatif dan berprestasi. Sedangkan untuk mengembangkan budaya berprestasi kepada siswa, sekolah memiliki cara, memiliki kegiatan mengikutsertakan siswa dalam berbagai lomba. Salah satunya di FLSN tadi, yang mengikuti lomba tari tingkat nasional. Nah, untuk untuk secara budaya bersikap positif, kreatif dan prestasi, sekolah memberikan beberapa kebijakan berupa peraturan sekolah dan kontrak belajar guna mengembangkan budaya menghargai waktu guna mendukung keberhasilan. Sehingga adanya sosialisasi terhadap kebijakan dengan cara memberikan peraturan kepada siswa-siswa di SMK Negeri 1 Kasihan tersebut. Nah, selanjutnya kita ke struktur organisasi dan tata kelola sekolah. Sudah saya jelaskan terkait struktur organisasinya dan tata kelola sekolahnya yang ada di atas tadi, bahwasanya tingkatan tertinggi yaitu kepala sekolah dan seterusnya. Dan diartikan untuk struktur organisasi dalam penyusunan itu adalah hubungan antara tiap bagian serta posisi yang ada pada suatu organisasi atau perusahaan dalam menjalankan kegiatan operasional untuk mencapai tujuan. Selanjutnya kita ke peraturan dan tertib sekolah. Nah, untuk peraturannya di SMK Negeri 1 Kasihan itu pertama siswa dilarang berpakaian tidak sopan, seperti rok terlalu atau di atas lutut, yang kedua celana gomber-gomber atau potongan tidak sesuai ketentuan sekolah, yang kecil celana rok dan baju digambar atau dilubangi. Nah, yang gede seragam tidak dimasukkan, terikat tidak dan ikat pinggang, terus tidak berkaos kaki, tidak sesuai dengan ketentuan sekolahan. Yang kedua, siswa dilarang membuat gaduh pada jam-jam pelajaran. Yang ketiga, siswa dilarang meninggalkan lingkungan sekolah selama KPM berlangsung tanpa surat izin dari sekolah. Nah, untuk tata tertibnya, siswa masuk sekolah pukul 7 waktu Indonesia Barat. Dan untuk siswa yang terlambat dari 15 menit wajib meminta surat izin mengikuti pelajaran dari guru piket. Dan untuk yang ketiga itu siswa yang meninggalkan sekolah pada jam tertentu harus seizin guru jaga atau piket. Yang keempat, siswa yang karena selalu hal terpaksa pulang sebelum pelajaran berakhir harus seizin guru jaga atau piket. Yang kelima, siswa yang meninggalkan pelajaran karena izin yang sudah direncanakan, surat permohonan izin harus berasal dari surat orang tua, wali atau instansi terkait. Nah, itu salah satu beberapa peraturan dan tertib di sekolahan yang saya sampaikan. Nah, selanjutnya kegiatan seremonial formal di sekolah. Nah, untuk kegiatan seremonial formal yang sudah rutin dilakukan oleh SMK Negeri Kasihan itu yaitu upacara bendera setiap hari Seninnya, di mana di hari Minggu ke-1 dan ke-3, begitu juga dengan minggu kedua diadakannya briefing dengan wakil kepala sekolah, dan minggu ke-4 briefing oleh masing-masing kompetensi. Dan selanjutnya kegiatan setiap hari Jumat yaitu senam pagi seluruh warga sekolah SMK Negeri 1 Kasihan. Dan untuk kegiatan rutinnya yaitu adanya pentas bakti budaya untuk kelas 10 dan pentas tugas akhir untuk kelas 12 dan adanya komposisi kerawitan untuk kelas 11, dan di kelas 11 tersebut ada juga PKL atau praktek kerja lapangan. Dan ada juga pentas dibalik ketika kelas 11 dan pentas ulang tahun SMK Negeri 1 setiap tahunnya. Nah,
Disitulah untuk kegiatan seremonial formal di sekolah di SMK Negeri Kasihan. Nah, selanjutnya kegiatan rutin berupa kurikuler dan ekstrakurikuler yang ada di SMK Negeri Kasihan. Nah, untuk kegiatan kurikulernya di SMK Negeri Kasihan, yaitu setiap kali kelas memperdalam materi di kelasnya dengan harapan agar setiap kali kelas itu bisa pas saat memberikan materi kepada siswa peserta didik dapat menyampaikannya dengan baik. Nah, agar siswa peserta didik tersebut dapat memahami dengan baik juga. Nah, untuk kegiatan kurikulernya di SMK Negeri Kasihan, yaitu kegiatan yang dilakukan di sekolah mulai dari jam 7 hingga sampai jam 14.30 atau setara dengan jam setengah 3 pada hari Senin sampai Kamis, dan jam 7 hingga jam 10.30 pada hari Jumat yang memuat beberapa mata pelajaran, salah satunya yaitu Indonesia, PKN, Agama, Bahasa Inggris, Matematika, dan seterusnya. Dan seni budaya sampai pada pelajaran praktek di setiap kompetisi masing-masing. Nah, untuk kegiatan ekstrakurikulernya yang ada di SMK Negeri Kasihan, yaitu salah satunya pramuka wajib. Nah, itu sesuai peraturan dari Menteri Pendidikan kita. Bahwasanya diwajibkannya untuk setiap sekolah adanya pramuka. Dan selanjutnya ada juga ekstrakurikuler yang ada di SMK Negeri Kasihan, yaitu PMR dan lintas jurusan. Lintas jurusan maksudnya yaitu adanya sosialisasi antara jurusan dari kerawitan atau gamelan itu, ada seni-seni tersebut. Jadi adanya bertukar ilmu antara jurusan-jurusan tersebut. Nah, selanjutnya kita ke praktik kebiasaan dan kebiasaan positif di sekolah. Nah, di sini ada kebiasaan berefisiensi interaksi dan komunikasi siswa dan guru di lingkungan sekolah. Dan ada juga menjaga kebersihan SMK Kasihan, dan ada juga menjaga ketenangan dan ketertiban waktu. Nah, dan praktik-praktik kebiasaan dan kebiasaan positif di sekolah ini di SMK Kasihan untuk pengkondisian interaksi dan komunikasi siswa dan guru di lingkungan sekolah. Setiap sekolah menginginkan suasana yang tenang dan nyaman, khususnya pasti di setiap sekolah itu pasti menginginkan suasana yang tenang dan nyaman. Dan seperti yang ada di SMK Negeri Kasihan ini, adanya tercipta kebiasaan pengkondisian interaksi di lingkungannya agar proses pembelajarannya itu berjalan dengan baik. Dan hasil dari saya setelah saya amati, untuk kebiasaan kondisi interaksi dan komunikasi antara guru dan siswa maupun guru dan guru sangatlah kondusif. Bahkan ketika waktu istirahat pun lingkungan SMK Negeri 1 Kasihan sangatlah tenang. Hal ini disebabkan oleh cara interaksi siswa dengan tenaga pendidik, tenaga kependidikan, dan di SMK Negeri 1 Kasihan itu sendiri menerapkan budaya 5S, yaitu salam, senyum, sapa, sopan santun. Nah, di sini adanya saling menegur sapa antara keduanya maupun kepada orang lain, walaupun tidak orang yang tidak dikenal. Nah, di sini mencerminkan bahwasanya di SMK Negeri Kasihan itu adanya sifat unggah-ungguh ataupun sopan santun. Nah, di sini dapat sebagai contoh sebagai di sekolah-sekolah lain. Dan selanjutnya untuk pembiasaan dalam menjaga kebersihan di SMK Negeri Kasihan sangatlah baik, di mana untuk menjaga kebersihan lingkungan di sekolah, upaya-upaya yang dilakukan di SMK Negeri Kasihan itu adanya meletakkan tempat sampah di depan kelas dan juga membuat jadwal piket harian kepada siswa di setiap kelasnya hingga semuanya itu terstruktur dengan baik. Nah, selanjutnya ke pembiasaan. Nah, pembiasaan dalam menjaga ketenangan dan disiplin waktu. Dalam hal kedisiplinan waktu, guru-guru di SMK Negeri Kasihan sangatlah bertanggung jawab dengan tugas-tugasnya. Nah, mungkin cukup sekian dari presentasi yang saya sampaikan, dan cukup sekian dari hasil laporan yang telah saya amati selama 1 minggu ini. Mungkin jikalau ada kekurangan ataupun ada kelebihan hanya milik Allah semata.
Cukup sekian saya akhiri. Wabillahi taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.